Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini sebenarnya untuk materi komunikasi ilmiah sudah selesai ya atau sudah habis ya. Namun karena ini komunikasi ilmiah ya, saya pikir saya akan berikan saja beberapa keterampilan untuk membuat atau menyajikan grafik dan tabel ya. Saya anggap ini penting, kenapa? Karena senior-senior kalian ketika membuat baik itu proposal, kemudian draft untuk skripsi ya, atau makalah seminar itu kadang-kadang belum bagus dalam membuat tabel dan juga grafiknya. Jadi saya pikir mungkin akan lebih baik kalau kalian diberi materi ya tentang membuat tabel dan juga grafik yang baik. Supaya nanti ini tetap sama seperti biasa, ini rekaman saya upload di YouTube juga. Jadi nanti bisa didengarkan ya atau disimak ya. Nanti kalau misalkan nanti kalian akan membuat draft skripsi ya, yang paling dekat adalah proposal ya, supaya tabel dan juga grafiknya itu benar. Oke, saya akan mulai dengan mempresentasikan screen saya dulu ya. Ini semua gimana? Sudah upload PKM? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, aman ya. Terus tugas saya praktikum gimana? Kayaknya ada yang telat ngumpulkannya. Nggak apa-apa telat ya, kumpulkan aja. Yang belum bikin video, segera dibuat ya videonya. Di Google Classroom, di praktikum bisa dilihat. Oke, sambil saya izinkan teman-teman kalian yang baru bergabung. Oke, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan membuat tabel ya. Kalau tabel yang bagus seperti ini ya. Jadi ada judul tabelnya, kemudian ada kepala tabelnya, kemudian ada isinya. Jangan lupa diberikan dengan satuan. Satuan kalau misalkan di sini sama, maka bisa ditulis satu aja. Tapi kalau misalkan berbeda, bisa ditulis di masing-masing baris ya. Bisa ditulis di masing-masing baris. Nah, kemudian di sebelah kanan ini biasanya nilainya ya, rata-ratanya. Itu bisa ditulis seperti ini, ada plus minus standar deviasi. Nah, ini ada beberapa versi yang menulis koma ya. Nah, ini kadang-kadang yang penting konsisten aja. Bisa ditulis 74,13, 74,13 seperti ini. Bisa juga 74,13. Yang penting konsisten ya. Karena apa? Karena kalau nggak konsisten nanti dikira kalau dia digitnya bukan di belakang komanya 2, misalkan 3, nanti dikira ribu ya. Misalkan di sini digitnya ada 3 di belakang koma, 74,136 misalkan. Nanti dikira ini 74.136 ya. Jadi yang penting konsisten supaya orang bisa memahaminya dengan mudah. Nah, kalau di standar penulisan artikel ilmiah atau jurnal itu biasanya dengan tabel terbuka seperti ini. Nah, kalau di skripsi Instiper sepertinya masih belum ya, masih menggunakan tabel tertutup, jadi tidak masalah. Tabel terbuka itu dia hanya ada garis di atas, kemudian garis di bawah, garis di tengah ya, tengah untuk pemisah antara kepala tabel dengan isi tabelnya. Kemudian garis paling bawah untuk penutup baris dari tabelnya. Hanya itu saja. Untuk garis vertikalnya, pemisahnya ini tidak ada. Batas kiri, batas kanan juga tidak ada. Antar baris di dalam isi tabelnya juga tidak ada. Nah, oh ya, belum saya sampaikan lagi, lupa.
Jadi kalau komponen tabel itu ada kepala tabel, kemudian isi tabel ya. Kepala tabel itu yang ini, kemudian isi tabel yang ini. Nah, kesalahan yang umum yang terjadi ya, itu biasanya kesalahan umum yang terjadi ialah tidak menuliskan judul tabel atau menuliskan judul tabel tanpa ada nomor tabelnya. Jadi hanya ditulis saja kadar total fenol gini tanpa ada nomor tabelnya berapa di dalam tulisan tersebut. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, biasanya tidak dimulai dengan huruf kapital untuk penulisan di kepala tabel dan juga isi tabelnya. Ya, kembali ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau menulis kata itu di awal kalimat ya sebelum berpindah itu ditulis dengan huruf kapital. Ya, jadi ini kepala tabel juga seperti itu. Ini dianggap adalah satu kata ini mewakili satu kalimat ya, yaitu di kolom pertama di baris yang pertama. Parameter berarti ditulis kata pertamanya itu dengan huruf kapital. Mana tadi? Nah, kemudian begitu juga di kolom kedua, di baris pertama, ini ada rata-rata hasil analisis yang ditulis huruf kapital yang depannya aja, alias kata pertamanya saja. Selanjutnya tidak perlu. Kemudian, begitu pula dengan isinya ya. Isinya itu di awal kata, untuk memulai kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Total fenolik ya, jadi totalnya T-nya yang kapital. Aktivitas antioksidan A yang aktivitasnya ini ditulis dengan huruf kapital. Lalu kesalahan berikutnya kadang-kadang tidak disertai dengan satuan ya. Di sini dituliskan satuan ya. Jadi kalau misalkan sama satuannya bisa ditulis di atas ini di rata-ratanya ya. Bisa ditulis di rata-ratanya. Di sini dalam kurung satuannya berapa miligram misalkan atau mililiter misalkan. Atau kalau misalkan seleksi panelis ya, uji sensoris ya, uji kesukaan itu kan nggak ada satuannya, berarti ya tidak perlu dituliskan satuan. Oke, lalu kesalahan berikutnya. Nah, ini berhubung di sini nggak ada ya, saya cari yang ada. Nah, ini ada. Oke, tuh ini. Nah, kesalahan berikutnya ialah tidak menuliskan catatan kaki, ya. Biasanya kalau di skripsi itu catatan kaki diperlukan untuk menunjukkan apabila di sini ada notasi yang A, B, B itu. Jadi menunjukkan beda nyata seperti apa. Misalnya biasanya dituliskan angka dengan notasi huruf yang sama menunjukkan dia tidak memiliki perbedaan nyata pada taraf 5% misalkan. Atau lagi, misalkan di sini adalah hasil uji organoleptik atau hedonik. 1, 2, 5, 5,5, 6 kan kita nggak tahu ini pembacanya. Jadi di sini harus ditulis catatan kakinya. Tulis catatan kaki, 1 itu apa artinya, 2 itu apa artinya, dan seterusnya. Itu. Nah itu ya, jadi harus ada catatan kakinya. Duh, aku tadi jadi lupa mau ngomong apa ya setelah ini tadi. Apalagi yang penting ya, membuat tabel. Pak, ada yang mau masuk Pak, dari tadi nggak bisa-bisa. Nah ini lagi saya aksepin satu-satu ini. Kalian bisa lihat di layar sendiri toh. Nah. Apalagi tadi ya yang mau saya sampaikan, saya lupa. Catatan kaki sudah, judul sudah, kepala isi. Oh iya, jadi kalau tabel, baik tabel maupun grafik itu, buatlah nanti ya. Nanti setelah kalian buat, kalian coba minta orang untuk melihat ya. Jadi tabel yang baik atau grafik yang baik itu ketika orang melihat tanpa dijelaskan dia sudah tahu isinya itu seperti apa. Gimana supaya dia tahu? Maka harus ada informasi yang lengkap. Judulnya apa, kemudian
ada satuannya, dan kemudian ada keterangannya yang menjelaskan tentang isi dari tabel tersebut. Jadi orang tidak perlu kalian jelaskan, bisa membaca tabel tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih banyak yang mau masuk sambil menunggu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita coba buat ya. Kita coba buat tabel, kita konversi ya dari grafik ini, grafik tingkat kesukaan. Nah, ini jadi ngalang-ngalengin, hapus dulu tanda merah-merahnya. Nah, jadi grafik dari tingkat kesukaan ini, ya kita buat jadi tabel. Ada yang mau masuk lagi nggak sebelum saya mulai ini buat? 65. Oke, nggak ada ya. Lanjut, oke. Nah, ini saya split ya, jadi 2 layar. Kalau gini kalian ngelihatnya juga 2 layar toh? Halo? Sebelah kanan Word, sebelah kiri PowerPoint. Betul, Pak. Pak. Iya, Pak. Mantap. Iya, Pak, ya. Kelihatan, Pak. Layar. Sip. Iya, Pak. Ganda, oke. Wes, ada lagi yang mau masuk? Tuh kan masih ada. Mulai-mulai ini. Chris John tadi terakhir. Mana? Udah ya. Sudahlah. Oke, sekarang yang pertama, supaya nggak lupa, kita setting dulu fontnya. Biasanya kan kita pakai Times New Roman, berarti di sini kita ganti dulu Times New Roman. Ukurannya 12. Lalu kita insert tabel. Nah, kita kepala tabel ya. Kepala tabelnya itu nanti ada 2. Berarti nanti untuk atribut dan juga tingkat kesukaan. Tuh kan masih ada lagi. Oh, kok tingkat kesukaan. Atribut sama sampelnya. Kok saya tunjuk pakai jari ya? Mana kelihatan kalian kalau saya tunjuk pakai jari? Oke. Atribut sama sampelnya ya. Jadi nanti kepala tabelnya itu. Nah, atribut juga ada lagi nih, di breakdown lagi jadi rasa dan keseluruhan. Berarti nanti kepala tabelnya itu ada sampel, kemudian atribut ya, atribut itu ada rasa, ada keseluruhan, berarti 3. Oke, setelah itu ini jumlah sampel ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah dengan ini atribut jadi 8. Ya, nanti kan kalau kurang bisa ditambahin sendiri, nggak masalah. Oke, sudah. Nah, lalu kita buat. Di awal ini biasanya adalah sampel. Maka kepala tabel kita tulis sampel. Kemudian di sini atribut. Atribut jangan lupa ada 2, yaitu rasa dan keseluruhan. Apa iki WA? Oh, bukan. Nah, supaya rapi ya, ini kita merger. Bisa lah ya kalian gini doang, merger gini. Yang ini kok yang itu lagi. Iya. Oke. Sampel kita tulis ada A1B1, ada A2B1, ada A3B1, ada A1B2, ada A2B2, ada A3B2 ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan masing-masing nilainya sesuai dengan ini. A1B1 berarti yang ini. Berarti ini wis urut yang sudah urut. Udah urut. Oke, kalau udah urut berarti tinggal dimasukkan saja.
A1201 3,03 3,47. Oh iya, satu lagi. Biasanya kesalahannya adalah menuliskan digit A di belakang komanya itu nggak sama ya. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4 ya. Maka nanti ketika kalian membuat tabel, angkanya itu harus dibuat sama ya, 2 digit di belakang komanya. Jadi misalkan ini 0347, berarti dia pakai 2 digit di belakang koma. Karena kalau enggak nanti akan tidak rapi dan juga akan membingungkan pembacanya. Ini kok panjang banget sampai 5 angka di belakang koma, malah jadi tidak bagus tabelnya. Oke, lanjut ya. 3,57 3,17. Keseluruhan itu 3,37 3,57 3,37. Aduh, mau masuk lagi, bentar dulu ya. Oke, ada yang mau masuk. Dwiki. Ya, Dwiki. Halo Dwiki. Dari mana Dwiki? Oke, sudah ya. Sudah kita masukkan semua. Lalu sekarang kita coba lengkapi dengan judul tabelnya. Kita geser dulu ke bawah sedikit. Nah, baru di atasnya kita tulis. Misalkan berapa kalian mau nomor tabelnya? Tabel 1. Baru nulis lagi, masuk lagi. M. Fajrian. Dandi. Dari mana Dandi? Halo Dandi. Dandi Dwi Harmanto. Halo Dandi. Oke, tidur. Oke, jadi ini ya, nama tabelnya kita tulis dulu. Tabel 1, hasil, sesuaikan aja sama ini. Kan kita nggak, kan hasilnya itu. Hasil. Halo, Pak. Siapa ini? Dandi, Pak. Oke, Dandi. Dari mana Dandi? Di ini, Pak, di kos. Ya. Oke, dah silahkan disimak ya. Iya, Pak. Ini HP saya nggak bisa di apa nih? Saya pakai HP teman, Pak. Oh, ya udah bisa lihat toh screen saya. Iya, Pak. Bisa lihat screen saya. Ini, Pak, patah-patah gitu, Pak. Oh ya sudah. Fajrian tuh yang tadi. Fajrian gabung tuh sama Dandi. Oke ya, balik lagi ya. Ini jadi kita kasih nama tabelnya. Masih lagi masuk. Kasih nama tabelnya ya. Hasil uji peringkat kesukaan atau hedonic rating test. Apa ini dia? Bahannya sereal sarapan. Sereal sarapan tersubstitusi tepung, pisang, dan bekatul. Wah, kurang tadi berarti. Oke, kita geser lagi ke bawah. Bekatul pada atribut, oh ini aroma warna tekstur di atas. Nggak ada di sini, berarti atribut rasa dan keseluruhan. Ya. Aduh, masih masuk lagi. Joshua, Wahyu, Bimantoro. Ada atribut rasa dan keseluruhan. Oke, sudah. Sip. Jadi judulnya ini ya, hasil uji peringkat kesukaan. Sereal sarapan untuk substitusi pisang dan bekatul pada atribut rasa dan keseluruhan. Ini dirapikan ya. Nah, oke. Lalu ini agak ke atas sedikit. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nah, oke. Lalu yang belum ada apa? Di sini yang belum ada adalah catatan kaki. Jadi kita tulis catatan kaki. Catatan kaki biasanya ukuran fontnya lebih kecil. Jadi kita kecilkan ya jadi 10. Nah, ini catatan kaki. Tanda bintang dulu. Keterangan. Apa? Sesuaikan aja sama itu. Uji
organoleptik. Salah. Titik 2 uji organoleptik. Oh, masih ada yang masuk lagi. Organoleptik. Apa tadi? Menggunakan 5 tingkat kesukaan, di mana 1 sangat tidak suka. Kemudian 2 apa 2? 2 tidak suka. 3 biasa. Apa ya biasa? Biasa namanya normal. Kemudian 4 suka dan 5 sangat suka. Oh iya, lupa. Kita belum masukkan notasinya di sini. Ini kan ada notasinya. Kita tuliskan notasinya dulu ya. Ini kurang gede, tidak kelihatan. Jadi semua sudah belajar tentang uji lanjut ya. Jadi notasi kan nanti munculnya pada saat ada uji lanjut. Tulis. Pakai apa ini namanya? Pakai pangkat ya atau superscript. Script. Kondi aku mau. Oke, B. Sampai ini B, lalu AB, lalu AB. Keseluruhan juga sama. B, kemudian BC, kemudian AB, kemudian C, lalu AB, terakhir A. Ya, lalu di sini kita tambahkan berarti keterangannya untuk notasi, yaitu angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada taraf signifikansi 0,05 pada tiap atribut. Oke, kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Oke, jadilah tabel ya, jadi tabel yang proper. Nah, untuk penampilannya terserah sih, boleh kepala tabelnya kalian bedakan dengan isi tabelnya. Kalian kasih blok hitam, gini boleh. Atau nggak usah juga boleh. Lalu ini misalkan supaya lebih rapi, kalian pingin di tengah seperti ini juga boleh, tidak masalah. Lalu tadi ya, misalkan kalian mau diupload ke jurnal, kalau di skripsi Instiper memang nggak ada ketentuan ya, sepertinya tidak perlu tabel terbuka. Jadi tabel seperti ini bisa. Tapi kalau kalian kepingin, gede ini aja ya, nggak dipakai. Kalau kepingin buat dia jadi tabel terbuka juga boleh. Jadi seperti ini, tinggal dihilang-hilangin aja ininya, apa namanya, bordernya. Tengah, kanan, kiri tidak perlu. Lalu yang tidak perlu lagi nanti di bawah, di tengahnya. Nah, di tengahnya ini yang nggak perlu. Jadi di blok di sini, kemudian dihilangi tengahnya, di tengahnya. Nah, jadi seperti ini kalau mau menampilkan dalam bentuk tabel terbuka. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum nanti kita lanjut ke grafik. Ini terlihat gampang ya, tapi karena gampang jadi suka diremehkan. Jadi jangan diremehkan ya dalam membuat tabel dan grafik. Karena saya kalau ngoreksi senior kalian juga jadi agak sebel ya kalau hanya masalah tabel grafik aja menampilkannya masih bahasa Jawanya itu morat-marit ya, masih nggak aturan gitu. Kan bacanya juga jadi males. Jadi kalian jangan sampai ya. Ya, gimana, Jod? Ini untuk tabel terbuka dan tabel tertutup ya, Pak.
Apa sih Pak spesifik bedanya untuk ditampilkan di proposal atau skripsi? Skripsi ya Pak, skripsi hasil. Ya, jadi itu sebenarnya ketentuannya itu tergantung dari perguruan tinggi, tergantung dari misalkan mau ke jurnal, tergantung dari yang membuat jurnalnya alias penerbit jurnalnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada spesifikasi sih, apakah maksudnya nggak ada keunggulan atau kelebihannya sih. Selama ini saya juga belum tahu sih kelebihan dan keunggulannya kalau pakai tertutup dan terbuka. Biasanya sih hanya untuk memang itu memenuhi dari format yang diatur oleh suatu institusi. Kalau saya dulu waktu skripsi S1 saya sudah pakai tabel terbuka. Jadi dibuat seperti ini. Kalau Insiper sepertinya belum ya, masih bisa pakai tabel tertutup. Jadi nggak masalah. Tergantung sih, Jod. Nggak ada kelebihan kekurangannya sih. Mungkin kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih lebih enak bacanya ya, alias garis-garisnya itu nggak terlalu mengganggu. Kalau banyak garis-garisnya kadang-kadang terlalu mengganggu. Tapi ya itu kan selera kalau saya sih. Kalau yang saya tahu ya untuk memenuhi format aja. Formatnya ada yang seperti itu. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi tabel sebelum kita masuk ke grafik? Oh iya, kalau buat tabel jangan alay ya. Artinya pakai warna-warni. Ini apa namanya? Formal ya nuansanya kalau dalam laporan ilmiah. Jadi cukup nggak ada warnanya, warna backgroundnya seperti ini. Warna hurufnya juga hitam, backgroundnya putih, gini aja. Ya. Beda lagi kalau kalian membuat presentasi ya supaya lebih menarik atau seperti apa ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang jelas seleranya harus bagus ya. Jangan asal nempel warna. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita lanjut ke grafik. Tak tutup. Lanjut Pak, lanjut. Ganti grafik. Nah, misalkan ya saya pengen bikin grafik ini apa namanya? Swelling power ini saya buat jadi grafik. Wahyu, kenapa kamu keluar masuk? Wahyu Janarko, tadi kayaknya kamu sudah masuk. Pak, sinyalnya Pak di sini Pak. Tadi wifi saya mati Pak. Oke, berarti sekarang pakai HP, sinyal HP. Iya Pak. Kalian dapat ini nggak toh? Kuota nggak toh? Kayaknya dapat. Nggak ada, Pak. Aku dapat Pak. Kotak gratis. Nggak dapat Pak. Gimana ya? Namamu jangan diganti makanya. Kalian ganti nomor HP ya Pak waktu daftar ini? Nggak pernah sama sekali Pak. Nggak ada ganti nomor HP, Pak. Tapi nggak ada dapat juga kuota gratis, Pak. Kenapa ya? Kemarin 15 giga Pak dapatnya Pak. Iya, 15 giga. Sekarang 5 giga doang. Nggak pernah lagi Pak. Oke, kita lanjut ya. Proteslah ke pemerintah lah. Oke, ini kita buat swelling power ya. Kita buat grafik swelling power. Nanti kita buat grafiknya seperti ini. Nah, dalam grafik ya, yang penting ya, kita coba analisis dulu yang biasanya sering-sering terlewat dan juga sering nggak ada. Yaitu yang pertama, ini. Apa ini namanya? Judul di sumbu X dan sumbu Y. Ini kalian ingat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada yang nggak tahu mana sumbu Y, sumbu X? Semua tahu ya, jangan sampai nggak tahu loh. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Itu setiap masing-masing harus ada judul di sumbunya. Nah, ini misalkan judulnya di sumbu X itu ada variasi perlakuan. Berarti angka-angka ini label huruf dan angka ini menunjukkan variasi perlakuan kodenya. Ya. Terus ini sinerasis di sumbu Y ini menunjukkan angka atau nilai dari
skala ya, skala dari sumbu Y yang menunjukkan nilai center resistnya. Satuannya juga jangan lupa ditulis di sini. Berarti nanti kita juga jangan lupa menuliskan satuannya persen. Nanti ya. Tuh, kesalahan pertama kadang-kadang lupa, entah di sini atau di sini ya. Kesalahan kedua ialah menulis judul grafik. Ya. Judul grafik itu kalau ditampilkan di laporan, baik itu skripsi maupun jurnal nanti ya, itu bukan ditulis di tengah sini atau seperti otomatisnya Excel keluarnya. Kalau otomatis Excel keluarnya kan di sini. Nah, nanti untuk menampilkannya tidak usah ditulis di sini. Ini dihapus saja. Nanti dituliskan di bawah ya. Ingat, kalau di tabel penulisan judulnya itu di atas tabel. Kalau di grafik itu penulisan judulnya di bawah grafiknya atau gambarnya. Nulisnya juga gambar ya, bukan grafik ya, tapi gambar. Gambar terus angkanya apa? Urutan gambarnya keberapa, baru kemudian judulnya ditulis. Nah, keterangannya itu bisa langsung ditulis di sini kayak gini. Jadi keterangan yang ini, yang apa? Batu bata ini apa? Kemudian yang ini apa namanya ini silang-silang ini, belak ketupat silang-silang ini apa, dan seterusnya. Oke. Lalu tambahan ya, ini kecil ya, nggak kelihatan ya biasanya. Nah, ada skalanya ini. Skalanya ini juga harus dikasih nih. Kemudian warna grafiknya itu kalau bisa hitam ya. Jangan abu-abu atau sesuai dengan settingannya di Excel. Oke, kita langsung mulai ya. Kita coba buat ya. Di sini saya sudah buat Excel. Sekarang kita buat tabelnya ini dulu, kita pindah ke sini. Sampel, kemudian swelling power, lalu 1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5. B5. Nah, ini standar deviasinya nggak usah ditulis dulu ya. Nanti boleh ditulis sih, tapi di sebelah sini harus di kolom yang terpisah. 368, 0,03, 460, 0,48, 480, 0,17, terus 370, 0,09, 357, 0,19, 397, 0,20, 363, 0,06, 380, 0,30, terus 308, 0,21, 318, 0,40. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Kalian bisa pakai mau apa? Bar ya, bar chart ya. Coba bar chart. Kemudian kita klik kanan ya, kita select data. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, nanti saya kepinginnya itu samping-sampingan. Jadi ada A1, kemudian ada A, ada B. Ya, jadi kita ini dulu. Yang ini dulu kita coba ya. Nanti yang itu nanti. Aksisnya untuk horizontal atau sumbu X ini ya, A1 sampai A5. Lalu untuk isinya, nah ini bisa dilihat di sini ya. Isinya ini sudah benar ya, B2 sampai B6. Ya. Lalu name-nya bisa pakai ini, swelling power, oke. Nah,
Lalu kita mau buat yang kedua, kita bisa di add sini ya. Untuk swelling power yang B ya, kita isikan di sini. Tapi nanti jadi beda dong ya. Kalau ini B, ini horizontalnya sama A. Oke, kalau gitu kita tetap aja ya. Nanti, karena ini beda sih, beda apa namanya, bukan ulangannya. Sorry. Jadi kita masukin aja di sini deh, keseluruhannya ya. Dari A sampai B kita masukin aja, nggak apa-apa. Isinya juga gitu. Ini dari atas sampai bawah. Ups, apa ini? Oke, salah. Oke. Harus tinggal di OK ya. Nah, kalau secara apa namanya? Ini aja ya. Kalau secara manual ya, secara otomatis ya, itu pasti muncul di sini kan apa judulnya. Maka kita nggak butuh yang di sini, berarti kita bisa hapus. Nah, jadi lebih lebar. Terus apalagi yang kira-kira kita mau ganti? Ini kita nggak butuh ya untuk di tengah ini, bisa kita hapus. Kemudian yang belum ada apa? Yang belum ada yang pertama ini baris di sebelah kanannya ini ya. Jadi kita mau tambahkan. Oke. Nah, ini baru keluar, sorry. Nah, di line ya. Di line kita pilih solid line, kemudian kita cari warna hitam. Oke. Kemudian yang bawah juga gitu, yang sumbu X. Kita ganti jadi solid line warna hitam. Nah, ini hurufnya, fontnya udah bener belum? Dilecek dulu, ini fontnya apa nih? Mono Calibri, berarti ini harus diganti Times New Roman. Kalau grafik biasanya bisa lebih kecil ya, nggak harus 12, tapi bisa 10 atau 11. Saya pakai 11 deh. Warnanya juga harus hitam, jangan abu-abu. Yang di sini juga diganti. 11 warna hitam. Terus ini warnanya masih biru nih batangnya, kita ganti pakai warna hitam. Nah, atau mau bukan warna hitam deh, abu-abu boleh. Nah, abu-abu. Terus yang belum ada ini sumbu X, sumbu Y-nya ya. Apa namanya? Judul di sumbu Y-nya. Kita kasih axis title vertical. Kita ganti fontnya pakai Times New Roman. Ukurannya berapa? 11. Ditulis apa ini? Swelling power. Warnanya masih ini ya. Masih apa namanya? Masih abu-abu. Power. Berarti kita ganti hitam. Nah. Terus sumbu X juga gitu. Dikasih title, jangan lupa. Times New Roman 11. Wah, ini siapa keluar masuk ini? Halo SS. Sana Siregar. Halo SS. Sampel ya. Di sini sampel. Lalu apalagi yang kurang? Ini apa namanya? Apa ini namanya? Tiknya itu, tik. Biasanya di sini ada nih tiknya. Di mana? Ada yang ingat di mana untuk membuat tiknya itu? Ini tick marks, sorry.
tick marks ya. Jadi kita pilih yang major. Major mau di luar atau di dalam. Biasanya sih kita di luar aja. Nah, gini. Ini juga gitu. Ticknya juga dipakai outside. Loh, tapi kok jadi nggak pas ya kalau yang ini ya. Apa namanya, ticknya jadi nggak pas yang di sini. Ya wis lah, nggak usah, nggak apa-apa ini. Gimana caranya ya biar pas? Interval setengah, coba. Malah hilang. Malah nggak keluar ya. 0,5. Nggak mau dia. Ya wis lah. Yang di sini nggak usah, nggak apa-apa sih. Nggak terlalu kelihatan juga. Yang penting kan angkanya, di skala angkanya yang ada. Oke, yang belum apa? Oh, yang belum ini ya, standar deviasi ya. Oke, waduh, ini standar deviasi ini harus satu-satu, karena standar deviasinya beda-beda. Oh, standar deviasi itu ada di mana, ada yang ingat? Jody biasanya tahu biasanya. Tahu nggak, Jody? Lupa juga, Pak. Ada kok. Waduh. Standar deviasi itu biasanya ada di Bentar ya, bentar. Udah ada ya? Coba. Oh, ini error bar, sorry ya Allah, nanti. Add chart elements, lalu error bar ya. Lalu kita pilih more ya. More, lalu setelah kita pilih more, direction-nya tetap ya, buat ya, kedua ya, dua-duanya ya. Lalu, nah ini error amount-nya kita pilih, karena ini fix ya, atau kita pilih specify value juga nggak apa-apa sih. Jadi custom, specify value, lalu kita drag aja, set ini, negatifnya juga sama, kita drag, set, lalu oke. Nah, karena kecil ya, jadi kayak nggak ada bedanya. Standar deviasinya kecil banget ini. Berarti yang analisis bagus ini. Antara ulangan 1 dengan ulangan 2 tidak jauh berbeda hasilnya. Nah, ini jadi nggak kelihatan. Ya wes lah. Atau biar seru kayaknya diganti aja ya. Biar kelihatan ya. Standar deviasinya diganti ya. Kita ganti 10, 11, 9, 7, 12, 4, terus 11 lagi, misalkan 12 lagi, 10, 9. Nah, ini jadi kelihatan. Ya. Oke. Nah, lalu setelah ini kita bisa pindah nih ke Word, Microsoft Word. Jangan lupa untuk tabel kotaan keseluruhan ini nggak usah pakai border. Jadi dipakai no line aja bordernya. Nah, wes, ini bisa kita pindah ke Word. Oke. Lalu di bawahnya tinggal ditulis judulnya. Tadi judulnya apa tadi ya? Mana tadi? Ah, ini judulnya. Oke. Gambar 1. Swelling power mockup. Wes gitu toh. Iya. Gitu toh gambarnya. Ya wes, enggak apa-apa. Sudah ya, begini ya.
untuk membuat grafik. Gampang toh? Gampang. Yang penting jangan lupa. Oh iya, satu lagi ya. Kalau misalkan kalian, tapi enggak, ini opsional sih. Boleh ditampilkan atau enggak. Mau nampilkan angka aslinya, di atasnya sini juga boleh. Jadi tadi ini bisa ditampilkan di chart elemen ya. Ada data labels namanya. Nah, ini mau di mana? Di outside. Nah, di atasnya misalkan kayak gini. Boleh. Tetap formal, tetap dibolehkan. Kotak. Nanti dulu. Jadi kan ada angkanya. Tinggal fontnya beda. Tinggal disamakan fontnya. Terus apa warnanya? Nah. Oke, gitu untuk grafik. Ada yang mau ditanyakan? Misal mau nambahin lagi, bukan ada swelling power, ada nilai apa, viskositas katakanlah, ya juga bisa. Tambahin aja di sini nanti barnya berikutnya. Atau mau ini dibikin, kalau dibikin grafik tidak menarik, karena kita tidak mengamati tren ya, tapi mengamati antar sampel. Nah, jadi tujuannya ya harus beda ya. Jadi ada yang menggunakan garis, ada yang menggunakan bar seperti ini, batang. Bedanya apa? Kalau misalkan batang seperti ini kalau sampelnya beda. Ya. Kalau misalkan menggunakan garis, itu misalkan kita mau membuat kurva standar atau kita mau membuat hubungan antara waktu dengan kadar air, misalkan waktu pengeringan sama kadar air. Jadi waktunya 10 menit, 5 menit, 10 menit, 13 menit ya. Sampai seterusnya dan kadar airnya berapa. Nah, itu boleh menggunakan garis karena kita ingin melihat trennya seperti apa. Ya, kalau seperti ini nggak cocok untuk dibuat garis karena ini sampelnya sudah berbeda. Itu ya, ini sederhana tetapi kadang dilupakan nih sama yang bikin skripsi ya, skripsi atau menulis artikel atau jurnal. Simple, sederhana. Gitu ya. Ada mau pertanyaan lagi, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri dan saya kirim ke classroom ini. Kalau saya nggak salah ini minggu terakhir ya, minggu depan sudah minggu tenang sebelum ujian. Kalau saya nggak salah hitung. Yuk silahkan yang mau bertanya. Gimana PKM-nya? Sudah dikumpulkan semua kan? Sudah, Pak. Mantul. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semoga banyak yang lolos ya dari kalian ya. Sudah, Pak. Amin, Pak. Menurut kami lolos, Pak. Saya Tapi lolos, menurut Pak. Dikti nggak tahu, Pak. Lolos pendanaan maksudnya. Oke. Iya, menurut pendanaan kami kayaknya lolos itu, Pak. Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya. Jangan lupa ya, nanti kalau mau skripsi, Baik, Pak. mau Baik, bikin Pak. laporan, mau bikin Baik, Pak. proposal, kalau bikin tabel, bikin grafik ya, ingat-ingat lagi materi ini ya, dibuka-buka lagi supaya tidak malu-maluin lah. Masa revisinya gini.
kan nanti lama jadinya kalian. Kalau revisinya cuma seperti ini, masalah format dan ini. Kan lebih baik revisinya itu tentang isinya daripada formatnya. Masa mau berulang-ulang kali konsultasi revisi hanya karena formatnya masih kurang tepat, kan nggak oke. Pak, kalau konsul data sekunder sama Bapak bisa nggak? Konsul data sekunder maksudnya gimana, Ganda? Mau bertanya-tanya gitu Pak tentang kayak penelitian di pabrik sama Bapak atau sama Pak Adi? Lah kamu belum setor proposal ya, jadi nanti malah nggak ini, malah bukan wewenang saya Belum nanti. store Pak, masih bingung aja Pak kayak mana mencari data sekunder ini. Kalau Harus PKS konfirmasi ke pabrik ya Pak? iya harus dapat izin juga dari pabrik. Sebaiknya sih ini ya, kalau CPO mau PKS ya akan lebih bagus kalau ke Pak Adi ya. Beliau kan yang lebih lama di PKS ininya. Tapi kalau ke Bapak gimana? Saya belum tentu nanti masukannya oke loh, karena saya juga maksudnya belum kenal terlalu jauh soal pabrik kelapa sawit PKS dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sih kalau mau, tapi nanti saya masukannya pasti nggak akan lebih bagus kalau dengan dosen-dosen lain yang lebih lama ya berkecimpungnya dengan PKS. Gitu Ganda. Ya nggak apa-apa sih. Baik Pak, tapi berarti kita harus izin dulu ke perusahaan baru ke Bapak atau ke Bapak dulu baru ke Ya perusahaan? ke perusahaan dulu dong. Nanti kalau percuma dong kalau misalkan dari kampus oke tapi dari perusahaan nggak oke. Dari perusahaan dulu Ganda. Baik, baik Pak. Oke ya. Gini Pak, saya mau tanya, karena ini juga komunikasi, bagaimana Pak caranya memberitahukan ke perusahaan tersebut bahwasanya kita ingin penelitian di tempat mereka? Kamu mau magang di mana? Di tempatmu magang kan? Halo, Ganda. Di tempatmu magang atau bukan? Nantinya. Ganda. Oi. Kok nggak ada suaranya? Hilang dia, Pak. Dah, keluar. Bertanya lalu menghilang. Ya wes lah, nanti biar dia... Bentar, Apa, Charles? si Gari lagi ditelepon orang tuanya, Pak. Oh, ya sudah lah. Nanti bisa tanya via WA ya, kasih tahu Ganda, nggak masalah. Lanjut. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri, saya ke 2019 setelah ini, ke angkatan untuk ngajar TP hewani. Apa Charles? Hewan Jot. Udah? Anda ini Pak, tadi gimana cara? Jot. Sudah? Bisa saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat Ya, selalu. Pak. Sampai ketemu lagi di kuliah yang lain. Iya, satu lagi. Untuk Baik, etika Pak. profesi, hari Minggu ini ya kosong ya. Mungkin nanti saya sebenarnya ada satu materi lagi tentang code of conduct ya. Code of conduct itu nanti untuk ketika masuk di perusahaan, biasanya masing-masing perusahaan punya semacam perjanjian atau code of conduct tentang sikap etika yang harus dipatuhi di dalam perusahaan. Nah, nanti saya rekamkan aja ya. Kemudian saya kasih materinya di Google Classroom. Saya hari Kamis itu kan prayudisium untuk senior kalian yang lulus ya. Jadi jam 9 waktunya bertepatan sama kuliah itu etika profesi. Jadi saya kosongin ya. Nanti tolong ya yang tidak ikut kelas ini diberitahu langsung ke Google Classroom aja hari Kamis. Baik, Pak. Siap. Oke. Terima kasih ya. Saya akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Siang, Pak. Salam sehat. Terima kasih. Siang. Dokter. Terima kasih, Pak.